tipe nilai balik ini ada dua jenis. Void itu adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Nah, ini nanti Anda harus bisa membedakan antara metode yang memiliki nilai balik dan tidak. Cirinya di sini kalau void jelas tidak memiliki nilai balik. Sedangkan metode yang memiliki nilai balik, ya cirinya itu sebelum nama metode, di sini tentunya ada tipenya apa. Ya. Terus berikutnya, nama metode ini adalah nama metode sesuai keinginan Anda dengan diawali huruf kecil. Jadi sudah kesepakatan kalau kita di Java itu, nama metode itu harus diawali huruf kecil. Karena nanti untuk membedakan dengan kelas. Ya. Nah, terus kalau kita membuat program dengan huruf besar gimana? Ya nggak apa-apa, tapi itu tidak mematuhi aturan. Ya. Jadi nama metode, tapi kalau nama metodenya terdiri dari beberapa kata, itu bisa huruf pertama yang jelas harus kecil. Nah, nanti kata kedua bisa menggunakan huruf besar. Jadi misalnya ini nama metode gitu ya. Terus parameter ini yang kemudian akan mengoper sebuah nilai dan bersifat opsional. Jadi parameter itu boleh tidak ada. Ya. Tapi parameter dari suatu metode bisa juga lebih dari satu ya, bahkan mungkin 5 atau 10 juga bisa. Nah, sekarang contohnya ya. Ini contoh ini cetak pesan, berarti ini nama metode. Cirinya apa? Di sini ada kurung buka, kurung tutup ya. Tapi cetak pesan di situ ya, cetak pesan di sini ini adalah metode yang tidak ada parameternya karena di sini kosong. Ya, kurung buka, kurung tutup ini kosong. Kemudian ini return type-nya void. Jadi void itu menunjukkan bahwa metode ini tidak memiliki nilai balik atau void itu ya tidak bertipe. Ya, menunjukkan bahwa metode ini tidak memiliki nilai balik itu adalah void karena nggak ada tipe void. Kemudian public ini adalah modifier-nya. Jadi nanti modifier-nya bisa public, private, protected. Terus body dari metode mana? Ya ini dari kurung kurawal di sini sampai sini. Jadi kalau yang saya blok ini seolah-olah ini daerah kekuasaannya. Nah, cuman metode cetak pesan ini metode yang hanya menampilkan tulisan belajar Java bersama kode dasar.com. Ya. Nah, penjelasannya contoh di atas kita membuat sebuah metode bernama cetak pesan, ini nama metodenya tanpa parameter, di sini kosong, kurung buka kurung tutupnya, yang fungsinya untuk mungkin di customer-nya Bu. Dia biasanya ya kurang tahu juga soalnya nggak ngasih tahu. Kemudian catatan dalam metode kita bisa menggunakan parameter maupun tanpa menggunakan parameter tergantung kebutuhan program yang kita kerjakan. Jadi ada parameter atau tidak ya tergantung kebutuhan. Contoh ini yang tidak ada. Oke. Jadi itu sekilas contoh perlu saya ingatkan bahwa metode itu sekali lagi cirinya untuk namanya diawali huruf kecil. Demikian juga kalau kalian membuat metode hurufnya adalah huruf kecil. Kemudian sekali lagi yang seperti yang saya blok ini ada kurung buka kurung tutup. Ya. Oke, terus yang sekarang metode void. Nah ini metode void. Nah contohnya yang ini ya cetak pesan ini termasuk metode void tanpa nilai kembali. Jadi pemanggilan metode ini tidak menghasilkan nilai. Nah, ini cirinya di sini ada keyword void-nya. Di awal pembahasan kita sudah menyinggung bahwa ada dua jenis metode dan pada bagian ini kita akan membahas tentang metode void yang tidak memiliki nilai kembali. Jadi ingat ini saya sampaikan di awal tentang metode ada dua ya, jadi yang memiliki nilai balik dan tidak, dan kalian harus bisa membedakan baik secara skrip atau memahami kedua jenis metode ini. Metode jenis ini fungsinya seperti prosedur dalam bahasa Pascal. Jadi kalau di Java dalam metode yang tidak memiliki nilai balik, kalau di Pascal namanya prosedur. Itu lebih jelasnya di sini saya akan buat contoh program Java menggunakan metode void. Nah ini
contoh metode void. Ya. Cetak tulisan, metode void tidak memiliki nilai balik. Cetak nama juga tidak memiliki nilai balik. Fungsi main ini juga tidak memiliki nilai balik. Nah, satu lagi di Java itu ada metode utama namanya main. Ya. Jadi program itu kalau dijalankan itu awal masuknya itu di metode main ini. Ya. Makanya kalau ada kelas itu nggak ada metode mainnya, ya nggak ada outputnya. Ya. Jadi kalau Anda jalankan kelas, di situ nggak ada metode main, ya nggak ada tampilan apapun ya, karena memang mulainya di metode main. Nah, sekarang kita coba kelas metode main ini. Kelas namanya metode main. Aman. PPO. Jadi kita buat kelas new Java kelas. Atau ini saya buat paketnya dulu aja. New Java paket berapa nih? Pertemuan 3/3. Jadi tadi membuat paket pertemuan 3, terus kita buat di dalamnya ada kelas main metode void. Oke, finish. Oke. Nah, Anda lihat di sini di catatan keyword static ya. Nah, berfungsi agar variabel atau metode yang kita buat dapat digunakan langsung dalam program utama tanpa harus membuat objek. Jadi di sini di kelas metode ya, Anda lihat, Anda harus bisa mengidentifikasi public class. Maka metode void ini tentunya adalah kelas. Depannya juga ada keyword kelasnya, kemudian huruf pertama huruf besar, mestinya dia adalah suatu kelas. Kemudian di sini ada deklarasi dan inisialisasi, ini adalah atribut atau variabel yang bernama tulisan, tipenya string, kemudian static, hak aksesnya public. Nah, penjelasan di sini, static ini berfungsi apa? Nanti bisa memanggil metode tulisan ya, tanpa harus membuat objek dari kelas metode void ini. Ya. Jadi dengan adanya keyword static di sini, agar variabel atau metode yang kita buat itu dapat digunakan langsung dalam program utama tanpa harus membuat objeknya. Ya, kalau mau memanggil, kalau tidak statik ya harus membuat objek dari kelas metode void ini. Tapi berhubung statik tidak perlu. Nah, sekali lagi kalau pakai NetBeans ya, itu paketnya jangan di push ya. Jadi nama paketnya ini PPO/3. Jadi paket ini ya sebenarnya adalah folder ya. Jadi kelas metode void diletakkan di paket atau folder PPO.pertemuan3. Ini kita letakkan kelasnya.
Jadi nanti kalau copy paste nama paketnya jangan dihapus karena paket di sini menunjukkan bahwa kelas method void ini berada di folder ini. Nah, kembali ke sini bisa Anda lihat tulisan ini bukan metode. Kenapa nggak ada kurung buka, kurung tutup? Ini adalah variabel atau atribut atau properti. Sedangkan cetak tulisan Anda lihat ini metode. Ya. Cetak nama juga metode karena ada kurung buka, kurung tutup. Tapi cetak nama ini memiliki parameter. Main ini juga metode, tapi ini metode utama. Parameternya berupa array ya, yang anggotanya string. Kalau bicara di sini juga Anda lihat println ini juga metodenya. Println itu sebenarnya tipenya adalah metode, tetapi ini metode yang sudah ada di Java. Sehingga kita tidak boleh membuat metode namanya println karena ini sudah istilahnya bawaan dari source code di Java. Ini juga metodenya. Makanya sebenarnya sistem out-println, println di sini itu memang metode yang fungsinya menampilkan isi variabel tulisan ini. Tapi println sendiri adalah metode. Metodenya ada di mana? Di kelas Java. Dan tentunya ada deklarasinya. Ya. Kita bisa melihat source code-nya. Nanti suatu saat saya tunjukkan ya. Nah, terus kembali ke tadi materi method void. Ini kalau sebelum nama metode ini ada keyword void, berarti metode-metode ini adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Oke, kembali ke teori. Di dalam program di atas kita membuat sebuah kelas bernama method void. Pertama kita mendeklarasikan variabel tulisan dengan tipe data string. Ya. Jadi ini sebenarnya ya mendeklarasikan dan menginisialisasi. Ya. Kalau deklarasi itu belum memberi nilai. Kalau inisialisasi ini sudah ada nilainya atau sudah ada isinya. Dalam hal ini berarti yang saya blok ini apa? Deklarasi variabel tulisan yang tipenya string, dia statik dan hasilnya public, kemudian sama dengan satu ini berarti diisi. Maka tulisan ini, variabel tulisan ini isinya apa? Selamat belajar metode di Java. Oke. Kemudian terakhir kita manggil metode tadi ke dalam program utama. Sehingga output dari program di atas bisa dilihat tampilannya tentunya adalah seperti ini. Saya mau menjelaskan program ini, ya program dalam ini kelas, kemudian kelas itu sudah ada metodenya dan sudah ada atributnya. Kalau tidak ada metode main, misalnya ya nih, metode mainnya saya hapus. Walaupun ini ada perintah system out println, sistem out println juga di sini. Ini kalau kita jalankan, ya dia nggak mau, ya, karena tidak memiliki metode main. Jadi program itu awal mula yang dijalankan itu adalah metode mainnya. Makanya ini saya hapus metode main nggak ada. Begitu saya kembalikan, metode mainnya ada. Maka sebenarnya program itu apa? Dia membaca dulu metode main. Nah, di dalam metode main apa yang dibaca? Anda lihat di sini, cetak tulisan. Maka ya, begitu kita jalankan, maka sekali lagi program baca metode main. Di metode main statement pertama apa? Cetak tulisan. Berarti dia akan manggil metode ini. Dan sekali lagi, metode itu tidak akan dijalankan kalau dia tidak dipanggil. Ya. Maka misalnya ini saya hapus dulu. Sehingga apa? Cetak nama ini nggak akan pernah dijalankan. Karena apa? Di metode main itu yang dipanggil adalah cetak tulisan. Anda lihat dia manggil di sini. Cetak tulisan itu kalau dipanggil, maka akan menampilkan isi tulisan di sini. Padahal tulisan itu adalah variabel global yang isinya selamat belajar metode di Java. Maka ini kalau dijalankan ya nanti tulisannya selamat belajar metode di Java. Kita jalankan. Ya, sambil
sambil nunggu. Nah, maka yang muncul ini, ya. Penjelasan jika kita lihat lagi, metode cetak tulisan akan menampilkan nilai dari variabel tulisan di mana sebelumnya telah kita deklarasikan langsung nilainya. Ya. Lama banget. Ya, sabar. Nah, ini kan outputnya selamat belajar metode Java. Jadi ini nggak pernah dijalankan metode cetak nama. Karena apa? Karena di metode main itu nggak ada, kalau kita telusuri nggak ada pemanggilan metode cetak nama. Nah, baru kemudian kalau kita kembalikan lagi, nah ini. Berarti di metode main Anda lihat ini ada pemanggilan fungsi cetak tulisan, dia akan jalankan metode ini. Ya. Tetapi metode di sini menampilkan isi tulisan. Ya, isi tulisannya adalah ini, selamat belajar metode Java. Ya sudah, tulisan di sini. Sedangkan yang kedua, cetak nama. Ini Damas Amirul Karim. Jadi dia manggil metode cetak nama di sini sambil membawa ini, ya, argumennya itu dibawa dan isinya itu adalah Damas Amirul Karim. Sehingga apa? Di cetak nama ada perintah sistem output nama saya adalah, di parameternya nama itu isinya Damas Amirul Karim, maka ini nanti muncul tampilan nama saya adalah Damar Amirul Karim. Ya, jadi silakan nanti kalau pada waktu saya menerangkan ada pertanyaan langsung aja ditanyakan, ya. Selama menjelaskan ini ada yang belum paham, silakan langsung bertanya. Oke, kembali ke sini ya, tentunya nanti outputnya ada di sini. Maka hasil output ini karena pemanggilan dua fungsi tadi, yaitu fungsi cetak tulisan dan cetak nama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa metode itu adalah program kecil yang memiliki fungsi khusus. Ya. Nah, dalam hal ini ada cetak tulisan dan cetak nama. Suatu fungsi itu kalau deklarasi tok seperti ini nggak akan dijalankan. Dia mulai dijalankan bila mana dipanggil. Nah, dalam hal ini karena program itu pertama kali yang dijalankan itu adalah metode main. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi kalau kita membuat kelas nggak ada metode mainnya, ya nggak akan ngapa-ngapain gitu. Oke. Terus yang kedua adalah metode dengan return value. Nah, jadi seperti di awal tadi, metode di Java itu hanya ada dua jenis, memiliki nilai balik dan tidak memiliki nilai balik. Ciri memiliki nilai balik itu tentunya ada tipe dari nilai balik. Kalau tidak memiliki nilai balik itu void. Jadi contohnya get nama, ini kan nama metode. Nilai baliknya tipenya apa? String. Hitung umur, tipe nilai baliknya apa? Integer. Nah, kalau main ini adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Maka Anda bedakan. Yang saya blok ini, get name dan hitung umur adalah contoh metode yang memiliki nilai balik. Sedangkan yang atas tadi, cetak tulisan dan cetak nama adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Ya, cirinya ada keyword void. Itu yang perlu Anda cermati. Nah, penjelasannya selanjutnya kita akan membahas tentang metode return. Yang dimaksud dengan metode return artinya kita akan mengembalikan sebuah nilai pada fungsi atau metode kita. Lalu nilai kembalian tersebut sesuai dengan tipe data yang digunakan. Nah, kemudian ini contoh tipe data, ini yang primitif ya. Itu boolean, char, byte, short, integer, long, float, double. Jadi sekali lagi, saya kira juga kemarin juga sudah saya singgung, bahwa di Java itu tipe data itu ada primitif dan berupa kelas. Yang primitif itu sudah pasti huruf pertamanya huruf kecil. Makanya di Java ada tipe itu double D-nya kecil, berarti itu primitif. Kalau double D-nya besar itu adalah kelas. Sebenarnya integer kalau primitif itu int ya, tapi kalau yang berupa kelas, tipe yang berupa kelas itu
integer I-nya besar dan komplit. Kemudian untuk lebih mudahnya, mari kita lihat contoh program berikut. Nah, ini contoh yang memiliki nilai balik. Nama kelasnya method return. Dan kita upload. Nah, sama seperti tadi bahwa program pertama kali dijalankan itu fungsi main. Nah, Anda lihat di fungsi main ada pemanggilan metode getName. Nah, karena ini memiliki nilai balik, jadi memiliki nilai, maka nanti hasil nilainya itu akan disimpan di objek nama saya. Jadi ini nama saya adalah objek dari kelas string, ya, atau variabel dari kelas string, diisi sama dengan, Anda bedakan ya, kalau sama dengannya satu itu mengisi. Jadi mengisi, sebelah kiri diisi hasil pemanggilan metode getName. Kenapa bisa mengisi? Karena metode getName ini memiliki nilai balik yang tipenya harus string, maka ini juga harus sama. GetName ini tipenya string, di sini juga tipenya string. Ya, harus sama tipenya, kalau beda ya nggak mau. Nah, di mana getName-nya itu nanti nilai baliknya berupa variabel nama atau objek nama ini. Yang mana nama isinya Damas Amirul Karim. Maka ini nanti kalau get nama, pemanggilan metode get nama, maka nama saya di sini itu nanti akan isinya Damas Amirul Karim. Nah, setelah itu sistem out-println nama saya tampilkan nama saya. Nah, nama saya juga isinya Damas Amirul Karim. Terus yang berikutnya, Anda lihat. Ini di fungsi main hitung umur, ya. Hitung umur, kemudian ini argumen yang dibawa. Maka yang argumen 1995 akan disimpan di variabel lahir. Kemudian 2019 akan disimpan di variabel di parameter sekarang. Maka kemudian umur, Anda lihat umur sama dengan sekarang dikurangi lahir, berarti 2018 dikurangi 1995. Nah, setelah itu disimpan di umur yang tipenya integer. Nah, Anda lihat return-nya ini nilai baliknya umur. Nah, umur ini tentunya berupa suatu integer. Maka nilai baliknya juga harus sama tipenya dengan umur, yaitu integer. Nah, sehingga kalau 2018 kurangi 95 berarti itu 23. Ya, 23 ya, setelah ini disimpan di umur. Nilai baliknya umur. Nah, maka pemanggilan hitung umur ini itu menghasilkan nilai 23 tadi. 23 disimpan di variabel umur saya yang tipenya integer. Setelah itu ditampilkan. Jadi seperti dilewatkan saja. Nah, ini kalau kita jalankan, ya, kita lihat di sini. Nah, oke, di sini sudah ada nama saya Damas Amirul Karim, umur saya 23. Nah, penjelasannya dalam program di atas kita membuat kelas bernama, nah, ini nama kelasnya method return, di mana kita telah mendeklarasikan nama dan metode getName juga metode hitung umur. Tapi di contoh ini, dua metode ini adalah contoh metode yang memiliki nilai balik. Ya, karena sebelum nama itu ada tipenya. GetName itu nilai baliknya tipenya string, hitung umur nilai baliknya adalah integer atau angka. Nah, seperti metode void, kita boleh menggunakan parameter maupun tanpa parameter. Jadi, baik tanpa memiliki nilai balik atau memiliki nilai balik, itu boleh memiliki parameter dan tidak. Contoh getName ini adalah metode yang tidak memiliki parameter. Sedangkan hitung umur ada dua parameter, di mana keduanya tipenya integer.
Terus jika kita perhatikan dalam program data, kita menggunakan keyword return untuk setiap metode. Oh ya, satu lagi, metode yang memiliki nilai balik pasti di dalam bodinya itu ada return, ada keyword return yang menunjukkan kebalik nilai baliknya itu ditandai dengan return. Ya. Sedangkan kalau yang metode tidak memiliki nilai balik, di sini nggak ada, di dalam bodinya nggak ada keyword return. Nah, ini juga ciri dari metode yang memiliki nilai balik, ada keyword return. Namun tipe data untuk tiap metode berbeda sesuai kebutuhan. Nah, nanti nilai baliknya ya macam-macam tipenya, ada double, integer, float, string, double, dan seterusnya. Inilah sebabnya kita dapat mencetak atau memindahkan nilai dari metode return ke dalam variabel. Nah, ini contohnya tadi, hasil nilai baliknya itu disimpan di variabel. Nah, contohnya ini tadi. Hasil metode getName itu disimpan di variabel nama saya. Hasil metode pemanggilan metode hitung umur, nah ini kan memiliki nilai balik, disimpan di umur saya. Makanya kalau metode memiliki nilai balik, pemanggilannya itu nanti dia akan memiliki suatu nilai, dan nilai itu bisa disimpan di variabel atau objek ya. Dalam hal ini nama saya dan umur saya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Ya. Terus apa lagi ini? Fungsi return adalah untuk mengembalikan nilai ke dalam fungsi itu sendiri. Intinya nilai yang dikembalikan akan disimpan dalam nama metode. Inilah sebabnya kita dapat mencetak dan memindahkan nilai dari metode return ke dalam variabel. Contohnya getName ke dalam variabel nama saya. Dalam praktiknya, metode void akan sering kita jumpai untuk memberikan suatu nilai terhadap variabel yang nantinya akan dikenal dengan sebuah setter. Nah, di nanti untuk yang tidak memiliki nilai balik dan itu fungsinya untuk memberikan nilai itu namanya setter. Nah, sehingga di NetBeans itu akan dibuat secara otomatis ya. Sedangkan metode yang memiliki nilai balik itu kemudian akan disebut dengan metode getter. Ya. Jadi defaultnya di Java itu kalau metode yang memiliki nilai balik itu namanya getter. Jadi get untuk mendapat nilai. Sedangkan untuk memberikan nilai itu tidak memiliki nilai balik, itu setter. Terus kita menggunakan sebuah parameter jika kita mengoper sebuah nilai yang kemudian akan kita olah ke dalam sebuah metode. Nah, kalau memang ada suatu nilai yang mau diolah, nah itu harus dilewatkan di parameter. Jadi misalnya fungsi tambah. Ya kalau tambah paling enggak ada dua parameter untuk menambahkan dua bilangan. Ya, kalau itu mau diolah. Oke, jadi itu ada fungsi yang memiliki nilai balik dan tidak memiliki nilai balik. Kemudian berikutnya fungsi di Java juga ada yang statik dan non-statik. Ya. Ada dua lagi perbedaan di sini. Pada contoh-contoh di atas, kita menggunakan kata kunci statik sebelum membuat fungsi. Kata statik akan membuat fungsi dapat dieksekusi langsung tanpa harus membuat instansiasi objek dari kelas tersebut. Jadi kalau di beberapa contoh sebelumnya, kemarin misalnya kita sudah membuat kelas buku. Nah, kemudian agar kita bisa menjalankan fungsi di dalam kelas buku, maka kemarin harus membuat objek. Ada objek A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau fungsi itu statik, maka kita tidak harus membuat objek dari kelas tersebut. Langsung dipanggil metodenya. Nah, sekarang di kelas fungsi statik ini contoh fungsi makan gitu ya. Nah, ini contoh fungsi yang non statik. Maka fungsi makan ini untuk menjalankan fungsi makan ini harus membuat objek dari kelas fungsi statik ini.
Tadi mana? Variabel. Oh ya. Jadi ini yang statik dan non statik. Sekali lagi, tadi yang statik itu berarti kita dapat manggil metode tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Sedangkan yang non statik itu harus membuat objek dari kelas tersebut. Nah, kita buat fungsinya. Ini. Ya. Kita buat kelasnya dulu. Kemudian kita copy kelasnya. Nah, Anda lihat ya bahwa fungsi makan adalah fungsi non statik, sedangkan fungsi minum ini adalah statik. Maka fungsi minum bisa dipanggil. Ini di dalam fungsi utama, manggil metode minum, kemudian argumennya copy. Maka copy akan disimpan di variabel di parameter minuman, yang kemudian ditampilkan saya sedang minum kopi. Nah, karena fungsi minum sendiri kalau kita lihat ini adalah void, berarti tidak memiliki nilai balik. Terus karena statik berarti ini bisa dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut. Nah, sedangkan ya lihat ini fungsi makan ini nggak ada keyword statiknya, ya. Fungsi makan nggak ada keyword statiknya. Nah, tentunya karena nggak ada keyword statiknya, maka untuk menjalankan harus dibuat dulu objeknya. Jadi saya ini adalah objek dari fungsi statik. Nah, ini cara membuat objeknya, kemarin sudah ya. Jadi ini perintah yang saya blok ini adalah membuat objek namanya saya dari kelas fungsi statik. Nah, dengan keyword new dan pemanggilan konstruktornya di sini. Nah, maka kemudian saya baru bisa manggil fungsi makan. Jadi ini objek saya titik makan, artinya objek saya memanggil metode makan dengan argumennya nasi goreng. Nah, maka nanti karena manggil fungsi makan dengan argumen nasi goreng dibawa ke sini, tentunya makanan akan isinya nasi goreng. Nah, kemudian menjalankan print learn, tampil hi, kemudian saya sedang makan nasi goreng. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya dengan di run. Oke, saya kira sambil nunggu penjelasannya, saya kira sudah saya jelaskan. Nah, ini ya, nanti saya sedang minum kopi, saya sedang makan nasi goreng. Catatannya, apabila kita tidak membuat objek untuk memanggil fungsi non statik, maka akan terjadi error. Nah, catatan ini bisa kita buktikan nanti. Ya, ini hasilnya ya. Jadi saya sedang minum kopi, itu hasil pemanggilan metode minum dengan argumen kopi. Sedangkan hai saya sedang makan nasi goreng, itu adalah pemanggilan metode makan oleh objek saya. Dengan cara membuat objek dulu dari kelas fungsi statik. Nah, ini coba kita tunjukkan perbedaan sesuai catatan. Misalnya objek ini saya tutup, saya jadikan parameter. Kemudian ini di dalam fungsi main manggil metode makan. Anda lihat di sini, ya. Non-static method makan cannot be referenced from a static content. Jadi ini kan formatnya sama, manggil metode minum dengan makan. Tapi di sini metode makan kita panggil tanpa objek, dia nggak mau. Akan ada warning merah. Nah, ini kalau dijalankan pasti error. Ya. Jadi kalau kita jalankan,
Itu siapa yang bersuara dulu ya? Di stop dulu. Nah, Anda lihat di sini ada warningnya. Nah, agar ini bisa apa? Ya tinggal di metode makan, ini depannya kasih keyword static. Nah, baru tidak ada error. Ya. Jadi karena ini metode makannya sudah statik, langsung dipanggil metodenya bisa. Tapi kalau dia tidak statik atau non statik, nggak ada keyword statiknya, maka harus dibuat objeknya dulu yang bernama saya, kemudian saya manggil metode makan, baru bisa. Nah, mungkin contoh yang di sini itu sekali lagi Anda harus bisa membedakan ada fungsi yang statik dan non statik. Ya, kalau yang non berarti tidak ada keyword statik, dan tentunya untuk yang non dalam memanggil metode itu harus membuat objek dari kelas yang memiliki metode tadi. Sedangkan statik itu bisa langsung manggil metodenya tanpa membuat objeknya. Kemudian yang berikutnya ini adalah variabel. Nah, ini kalian juga harus membedakan variabel global dan variabel lokal di Java. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Sedangkan lokal itu adalah variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi tempat variabel berada. Jadi ini contohnya, kalau ada kelas programku. Contoh variabel global itu ya di sini, nama dan version. Ini adalah contoh variabel global karena dia berada di dalam kelas programku. Posisinya ini sama dengan metode. Ya. Nah, contoh yang lokal, nah itu contohnya ini nama. Nama ini adalah variabel juga. Ini kan sama. Nama yang di sini dengan nama di sini sama. Dalam arti namanya sama, tetapi ini beda ya. Jadi nama yang di sini global, ini bisa diakses oleh siapapun. Sedangkan nama yang di sini itu lokal karena ini areanya metode help. Ya. Jadi nama yang lokal ini, yang di sini namanya petani code, diisi petani code, ini adalah lokal yang bisa akses hanya metode help. Ya. Nah, sehingga Anda bedakan ya sekali lagi variabel global contohnya nama dan version. Ini bisa dipanggil oleh fungsi-fungsi yang lain. Nah, termasuk fungsi help ini memanggil variabel global version, dan juga tentunya kalau ini akan memanggil variabel yang lokal dulu ya, dalam hal ini variabel lokal nama. Tetapi nanti di fungsi utama mestinya ini yang akan dipanggil adalah variabel nama ini bukan petani code ya, tetapi programku. Nah, mungkin bisa kita buktikan. Nama kelasnya programku. Ini juga tentunya saya harapkan Anda membaca program itu juga harus sekalian mencoba skripnya ya. Jadi untuk memahami itu harus mencoba programnya. Dan tentunya mencoba program untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, makanya ini Anda lihat di fungsi utama, tentunya program mulai di fungsi utama, ini memanggil metode help. Ya. Pertama, memanggil metode help. Nah, mungkin kalau mau ini kita jalankan aja. Nah, tentunya pemanggilan metode help berarti akan memanggil metode ini. Dan metode help ini pemanggilannya tidak tanpa objek ya. Kenapa bisa? Ya, karena dia statik.
Nah, maka Anda lihat di sini tampilkan help di sini tentunya akan menampilkan nama petani code versinya di sini. Jadi nama yang dipanggil yang ada di metode help ini adalah nama yang ada dalam metode help karena ini sifatnya lokal. Ya. Tapi setelah itu ada di sini setelah help itu nama yang di sini itu munculnya adalah programku. Karena ini berarti nama yang di sini tidak bisa memanggil nama yang ada di help, tapi dia bisa mengaksesnya nama yang global, yaitu programku. Nah, sehingga sama-sama nama, tapi nama di sini tentunya akan mengambil variabel lokal, sedangkan yang nama di sini itu adalah global. Ya. Nah, sedangkan version ya karena di sini tidak ada variabel lokalnya, ya version nggak ada lokalnya, maka dia akan mengambil yang global. Nah, contoh ini misalnya ya, ini sekarang ini yang nama ini saya matikan, ya maka tentunya nanti isinya akan variabel nama ini tidak lagi berisi petani code, ya, tetapi isinya programku. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini programku semua. Kenapa? Ya karena di dalam metode help ini tidak memiliki variabel lokal tadi yang isinya petani code. Nah, beda kalau ini saya aktifkan. Jadi ada variabel lokal nama yang ada di metode help. Nah, tentunya nanti pemanggilan metode help variabel nama di sini itu isinya petani kode. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan materi keempat. Nah, di materi keempat ini tentang konstruktor. Ya. Tapi sebelum ke materi 4 ya, saya ingatkan lagi, Anda harus bisa membedakan variabel global itu kalau penulisan skrip di mana, variabel lokal itu di mana, kemudian dengan menjalankan program itu akan memahami karakteristiknya. Ya. Jadi intinya yang global itu di dalam kelas, kalau lokal itu di dalam suatu metode. Ya. Contoh di sini yaitu di metode help yang nama variabel lokalnya adalah nama. Nah, sedangkan konstruktor ini saya kira juga sudah saya singgung di awal. Nah, tentunya dengan kita pelajari materi 4 tentang konstruktor, itu Anda sudah harus familiar ya dengan konstruktor setelah ini. Jadi konstruktor itu secara definisi mudahnya sebenarnya konstruktor itu adalah metode, tetapi yang namanya sama dengan kelas. Nah, contoh yang ini tadi, konstruktor itu contohnya, nah ini, Anda lihat, fungsi statik yang ada di sini, ini adalah kelas. Kalau konstruktor, karena dia metode, maka setelah nama kelas ada kurung buka, kurung tutup. Tapi konstruktor itu karena namanya harus sama dengan nama kelas, maka huruf pertama adalah huruf besar. Jadi tentunya dengan penjelasan ini, konstruktor itu apa adalah mungkin dari sisi secara umum ya, bahwa dia adalah metode. Konstruktor itu adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Dan salah satu cirinya konstruktor ini adalah tentunya ini karakter pertama dari namanya itu adalah huruf besar. Nah, kemudian beberapa hal ya ini bisa Anda lihat ya, ini poin-poinnya. Merupakan metode yang akan dieksekusi secara otomatis ketika sebuah objek dibuat. Nah, ini contohnya ini. Ya, ini kan pembuatan objek saya dari kelas fungsi statik. Maka dia harus jalankan konstruktor new fungsi statik. Dan sebenarnya new fungsi statik ini yang menjalankan konstruktor fungsi statik. Itu. Terus metode ini mempunyai nama yang sama dengan nama kelas tempat konstruktor dideklarasikan. Jadi sekali lagi deklarasi konstruktor itu tentunya akan memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya.
Terus konstruktor merupakan komponen wajib yang harus ada dalam suatu kelas. Jika tidak dituliskan dalam kelas, maka Java akan secara otomatis membuat satu konstruktor pada kelas tersebut walaupun tidak terlihat. Jadi ini contoh, kelas fungsi statik ini belum ada konstruktornya, nggak ada. Tetapi di Java ini secara otomatis, walaupun tidak ada konstruktornya, itu ada, tapi tidak kelihatan. Makanya di sini ada pemanggilan new fungsi statik, padahal di sini nggak ada konstruktornya. Ya. Nah, tapi dikatakan bahwa kalau kita membuat kelas, di situ tidak ada deklarasi konstruktor, secara otomatis tetap ada konstruktornya walaupun tidak kelihatan. Ya, jadi mungkin kalau di dunia pemrograman itu juga ada hantunya ya. Jadi tidak ada deklarasinya tapi ada. Nah, itu yang perlu Anda pahami di poin yang ketiga. Terus konstruktor tidak mengembalikan nilai dan tidak dapat dideklarasikan sebagai statik. Nah, jadi kalau kita membuat konstruktor, tidak boleh ada keywordnya statik. Demikian juga dia tidak memiliki nilai balik, jadi tipenya void. Tapi kita tidak perlu memberikan kata kunci void. Terus metode khusus yang akan dieksekusi pertama kali saat pembuatan suatu objek. Ya, ini contohnya nih tadi. Pembuatan objek saya, ini otomatis akan menjalankan konstruktornya. Dalam hal ini nama konstruktornya fungsi statik. Biasanya digunakan untuk memberikan nilai pada atribut ketika objek dibuat dari suatu kelas. Nah, biasanya di awal ya. Jadi bisa memberikan nilai pada atribut atau memberi nilai awal. Nah, mungkin contohnya mana? Kelas student. Nah, ini. Ya. Jadi Anda lihat kelas student. Konstruktornya ini. Jadi kalau ada kelas student, di sini juga ada student, berarti ini adalah konstruktor, karena ini namanya sama. Terus biasanya untuk memberi nilai awal atributnya. Nah, dalam hal ini, konstruktor ini akan memberi nilai awal atribut nama. Ya. Oke. Terus dapat memiliki parameter ataupun tidak. Nah, ini. Jadi, ini contoh konstruktor dari kelas student. Ya, ini memiliki parameter namanya the name. Ya. Tapi bisa juga tidak memiliki parameter. Jadi suatu konstruktor bisa memiliki parameter dan tidak seperti metode juga. Nah, kemudian tadi ini biar untuk membantu memahami formatnya sebenarnya ada public class. Nah, ini nama kelas. Maka konstruktor itu akan memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Nah, contohnya ini. Jadi, kalau Anda lihat contoh kelas ini adalah kelas student, modifiernya public. Kemudian ini adalah atributnya. Atributnya untuk kelas student ada dua. Ada 4. Name, tipenya string, kemudian tes1, tes2, tes3, double. Ya. Nah, kalau atributnya itu tipenya sama bisa digabung ya. Seperti ini bisa digabung walaupun bisa satu-satu. Tetapi kalau seperti ini berarti apa? Kelas student ini memiliki 4 atribut. Name, kemudian tes1, tes2, tes3. Terus yang ini adalah konstruktornya. Nah, lihat. Ini ada kurung buka, kurung tutup. Berarti kalau kurung buka, kurung tutup itu adalah metode. Tetapi metode ini namanya sama dengan nama kelas yaitu student. Maka kemudian dinamakan konstruktor. Dia juga seperti metode ya, memiliki bodinya. Ya. Nah, ini di areanya dibatasi kurung kurawal buka tutup. Dalam hal ini konstruktor ini berfungsi untuk memberi nilai atribut name dengan isi dari parameter the name. Nah, ini Anda bedakan. Kalau yang getAverage ini metode biasa, bukan konstruktor. Cirinya apa? Kalau metode biasa, tentunya metode ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian ini huruf pertama, huruf kecil. Terus ini metode getAverage ini adalah metode yang memiliki nilai balik. Kenapa? Di sini bukan void, tapi double. Berarti nilai baliknya tipenya adalah double. Terus ciri dari metode yang memiliki nilai balik ada return.
Returnnya apa ini? Tes 1 plus tes 2 plus tes 3 dibagi 3. Ya. Cuman ini kalau nanti, ya ini contoh ya, kelas student ini kalau kalian jalankan, di run ini nggak ada hasilnya, karena di sini nggak ada metode main. Ya. Ini contoh kelas student. Oh, tapi ini harus dibuat ya. Oh enggak. Oke, terus berikutnya. Misalnya, dibutuhkan untuk menyiapkan data mahasiswa dalam aplikasi akademik. Setiap mahasiswa akan disimpan NIM, nama, nilai UTS, UAS untuk menghitung nilai akhir. Untuk mengimplementasikan permasalahan ini, maka dibuatlah program Java. Karena mewakili permasalahan nyata, yaitu pada suatu institusi pendidikan terdapat banyak objek mahasiswa. Maka ini kemudian kelas student ya. Nah, kita contohkan kelas student. Java class student. Public set score ini kenapa? Invalid method declaration type required. Nama kelasnya keliru. Ya, jadi kalau ada di dalam suatu kelas itu ada kelas yang lain ya. Tapi untuk nama file itu harus kelasnya yang publik ya. Di contoh ini, tapi kita lihat ini berarti sendiri. Oh, ini harus sendiri. Oke. Oke, kelas student, ini atributnya, ya. Jadi Anda lihat, ini kelas student, atributnya ada student ID, student name, dua-duanya string, kemudian skor UTS, skor UAS, ya, itu tipenya integer, sehingga kelas student ini memiliki 4 atribut. Kemudian yang saya blok ini yang disebut konstruktor, ya, namanya sama-sama student. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, konstruktor ini akan memberi nama atribut student ID dan student name. Terus get total score ini adalah metode yang memiliki nilai balik ya. Metode yang memiliki nilai balik di mana tipenya double nilai baliknya, juga ada keywordnya return. Oh, ini ada kesalahan di sini ya. Nah, ini return type-nya belum ada. Mungkin nanti aslinya ada enggak sih? Oh, nanti dicermati ya, bahwa set score ini mestinya karena nggak ada return, ini void. Nah, ini harus void. Kemudian ada metode show, masih ada error. Kok kayak gini. Oh, ya nanti dibetulkan ya, ini mestinya sistem itu SY. Ya. Ya, jadi di materi nanti dibetulkan di sini. Student ID, loh,
ilegal. Ya, jadi kadang-kadang sekali lagi kalau kita copy paste ya itu bisa terjadi seperti ini ya. Tentunya tulisan sistem dibenarkan, ini jelas ya. Cuma ini yang nggak jelas, misalnya ini petik 2. Ini sebenarnya petik 2 juga kelihatannya, tapi beda ya. Ini beda formatnya atau tipenya, sehingga dia harus kita benar-benar dari keyboard lagi petik 2. Jadi kadang-kadang kalau di copy paste oleh Java-nya tidak dianggap petik 2. Ya. Ya, jadi pastikan nanti tidak boleh ada tidak boleh ada warning merahnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, berarti kita coba compile-nya enggak material. Nah, ini contoh kalau kita run ya, ini nggak bisa karena nggak memiliki method main. Jadi ini hanya cetakan aja. Jadi kelas student ini cetakan, ada atributnya, ada konstruktornya, ada metodenya, ada 3 ya. Nah, ini get total store, ini metode yang memiliki nilai balik. Set store tidak memiliki nilai balik. Metode show juga tidak memiliki nilai balik. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, suatu kelas kalau nggak ada metode main, ya dia nggak bisa. Tapi kita bisa membuat kelas yang kemudian kelas itu menggunakan kelas yang lain. Jadi misalnya, mungkin ini saya close dulu. Kelas berikutnya itu namanya, nah ini kelas tersendiri ya. Kita buat kelas lagi. Kemudian kita copy. Fungsi main student. Nah, ini kasusnya sama, petik 2-nya harus diulang ya. Jadi kalau di copy paste dari materi, nggak bisa, harus diganti. Nah, ini contoh di kelas main program akademik. Anda lihat, nah ini ada deklarasi pembuatan objek ya. Jadi Anda lihat objek namanya std, objek dari kelas student. Nah, cara membuat objek itu tentunya Anda lihat di sini, new student. Berarti ini adalah nama kelas, new student ini adalah konstruktor. Nah, kemudian ini memanggil konstruktor student dengan membawa argumen Mary dan ini R12 dan seterusnya. Nah, tentunya ini bisa menggunakan kelas student, berarti dilihat di student konstruktornya. Nah, konstruktor student, 10 menit. Nah, konstruktor student, Anda lihat di sini, name-nya Mary, ID-nya yang tadi. Nah, itu kemudian akan mengisi student ID dan student name. Terus setelah itu, objek ini memanggil set score. Nah, ini berarti dia memanggil metode set score ini. UAS-nya akan diisi 90, kemudian UTS-nya 80, untuk kemudian diisikan ke skor UAS dan skor UTS. Ya, kemudian objek std manggil metode show. Nah, manggil metode yang di sini. Nah, pertanyaannya, kenapa metode set score dan show ini bisa dipanggil oleh objek std? Karena std ini adalah objek dari kelas student.
maka STD ini boleh memanggil metode-metode yang ada di kelas student. Nah, maka kemudian kalau kita jalankan, ini hasilnya. Nah, seperti juga di awal-awal, nah ini sudah seperti ini. Nah, di awal-awal juga saya sampaikan bahwa kalau kita membuat kelas ini kan cetakan, mau membuat objek berapapun bisa. Nah, misalnya ini kita buat objek yang kedua. Nah, misalnya student kasih nama Agus, misalnya. Agus. Nah, ini tentunya mengikuti, ini objek Agus memanggil short score, memanggil show, nah ini ganti kasih nama Agus Wahyudi misalnya. Nomornya 456. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti di kelas ini, di metode mainnya ada dua objek, namanya STD, yang satu adalah Agus. Agus dan STD adalah objek dari kelas student. Maka kelas kemarin saya sampaikan adalah suatu cetakan, seperti cetakan batu bata. Jadi student ini cetakan batu bata. Batu batanya mana? Ini STD dan Agus. Kalau mau membuat lagi, ya tinggal dibuat seperti ini. Nah, makanya membuat kelas itu sebenarnya sama artinya kita itu membuat cetakan. Hasilnya ya ini. Kalau roti itu ya ibaratnya STD dan Agus ini. Hasil cetakan. Coba kita run. Ya. Oke, saya kira itu materi intinya. Untuk materi keempat ini sebenarnya banyak yang waktunya tidak cukup tentunya. Silahkan yang berikutnya, ini dari materi Jenny, Anda pelajari. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan via WA. Ya. Oke, ini karena waktunya sudah di warning terus, mungkin ada habis ya. Oke ya, karena waktunya sudah habis, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Halo? Cukup, Pak, cukup. Oke. Kalau tidak ada kuliah kali ini, mungkin saya akhiri cukup sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.